Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya kami berdua hadir nyapa Anda dalam program The Reset, Data Membuka Fakta. Kali ini saya Gusti Muhammad Hermawan. Dan saya Maesara kembali menjumpai Anda begitu ya. Dan kali ini kita akan mengajak pemirsa juga nih ya, membahas sebuah materi atau tema yang menarik. Nah kali ini kita akan membahas berkaitan dengan life cycle nih Hermawan. Baik, dan kita ketahui memang life cycle ini sendiri ada yang namanya kelahiran, proses perkawinan dan hingga kematian. Nah untuk kita seperti yang kita ketahui untuk masyarakat Banjar itu sendiri kan ada yang namanya batasmia, akikah dan lain sebagainya. Tapi kita mau mendengar nih apa aja ya kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan tradisi orang Banjar dalam proses kehidupan untuk kelahiran itu sendiri. Kita akan mendengarkannya langsung dari peneliti program Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Tarwilah MAG. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penelitian saya ya berjudul nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Banjar. Adapun latar belakang kenapa saya tertarik meneliti ini ya, yang pertama kita lihat bahwa masyarakat Banjar ini banyak sekali tradisi-tradisinya ya, mulai dari kelahiran, kemudian pada tradisi perkawinan dan pada tradisi kematiannya. Jadi pada setiap segmen life cycle atau lingkaran kehidupan itu selalu diiringi dengan tradisi-tradisi yang mengitarinya. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Banjar, dan ini kebetulan dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama adalah nilai-nilai keislaman pada kelahiran, kemudian yang kedua adalah nilai-nilai keislaman pada tradisi perkawinan, kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai keislaman pada tradisi kematian. Akan tetapi mungkin dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menjelaskan tentang ini nilai-nilai keislaman hanya pada tradisi kelahiran saja. Adapun masyarakat Banjar dalam lingkup penelitian ini adalah masyarakat Banjar Kuala. Kan masyarakat Banjar ini ada berapa bagian ya. Jadi ini adalah yang diteliti ini adalah masyarakat Banjar Kuala. Nah, masyarakat Banjar Kuala ini meliputi daerah dari Martapura, kemudian dan Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Pada tradisi kelahirannya ya, pada tradisi kelahiran itu dimulai dari tahap mandi-mandi ini penelitian ini ya. Jadi bagaimana masyarakat Banjar itu masih melaksanakan mandi, ada yang mengatakan itu adalah mandi badudus, ada yang mengatakan itu adalah mandi baya, tapi tradisi ini sudah sering atau sudah mentradisi sampai sekarang ya. Jadi itu dan masih lestari sampai saat ini ya. Yang menarik terutama adalah prosesi ya. Prosesi mulai dari seorang ibu itu hamil sampai dia melahirkan, kemudian pada upacara-upacara masyarakat Banjar atau tradisi masyarakat Banjar sampai anak itu menginjak masa baliknya ya. Jadi diantaranya mulai mandi, kemudian melahirkan, seorang ibu itu melahirkan, kemudian pada upacara batasmia biasanya kan ada tradisi Banjar. Nah kemudian pada basunat itu ya, basunat, kemudian kalau yang perempuan itu ada juga betindik. Nah, betindik itu mungkin ada upacara sedikit lah. Nah ya, tapi mungkin di daerah lain tidak ada. Tapi di masyarakat Banjar ada, kemudian ba'ayun, ya, kemudian besunat. Ya, untuk anak laki-laki mungkin besunatnya itu dalam satu upacara yang ada seremonialnya seperti itu. Ya, penggalian data melalui wawancara yang pertama, melalui observasi dulu ya. Karena ini kada bisa kita wawancara aja, tapi melihat prosesi acara itu mulai awal sampai akhir kegiatan. Kemudian mendalaminya lagi dengan melalui proses wawancara. Jadi saya kira dua instrumen itu yang paling banyak digunakan. Ya, kemudian dokumen-dokumen dalam hal-hal yang lain saya kira. Yang pertama dari sisi lokasi mungkin kan lebih memudahkan untuk Banjar Kuala karena daerah Martapura, kemudian Kabupaten Banjar dan Banjarmasin. Memang mungkin dalam tradisi itu secara garis besar itu tidak ada banyak perbedaannya. Mungkin secara garis besar tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan ya.
Tapi mungkin pada hal-hal yang kecil ada bedanya. Tapi karena kita melihat lokasi yang yang terdekat ya agak subjektif. Yang terdekat adalah lokasi masyarakat Banjar Kuala, jadi itu yang diteliti. Yang meliputi Martapura ya. Banjarmasin dan Banjarbaru. Ya, jadi tiga itu. Kembali bersama kami pemirsa di The Reset, Data Membuka Fakta. Dan kita masih akan membahas ini berkaitan juga dengan life cycle begitu ya Hermawan ya. Nah, kira-kira apa saja sih begitu nilai-nilai yang terkandung dari life cycle sendiri begitu ya? Apakah ada nilai-nilai akhlaknya, iman dan lain-lain? Betul, seperti yang kita ketahui memang banyak tadi prosesi yang katakanlah berkaitan dengan prosesi kelahiran. Betul. Tapi tidak semua orang Banjar katakanlah melakukan prosesi itu. Nah, kita akan melihat sebenarnya seperti apa sih kandungan-kandungan nilai sehingga acara tersebut masih hingga sekarang dipertahankan oleh masyarakat Apakah orang karena Banjar. adatnya, budayanya begitu? Atau memang ada nilai-nilai tersendiri yang masih dijunjung tinggi oleh orang Banjar. Kita akan mendengarnya kembali pemirsa di tayangan ini, terutama dengan penjelasan dari peneliti Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Tarwila MAG. Ya, jadi disertasi atau penelitian ini kan meneliti tentang nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Banjar. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan nilai-nilai keislaman itu? Jadi nilai-nilai keislaman ini adalah nilai-nilai yang berpatokan kepada ajaran Islam. Apa ajaran Islam itu? Ya tentu saja ajaran Islam itu kita berorientasi kepada 3 ajaran pokoknya, yaitu nilai-nilai keimanan, kemudian nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai akhlak. Jadi orientasi tradisi ini nanti bagaimana kita lihat tradisi itu apakah mempunyai 3 nilai ini ya, tradisi yang ada pada masyarakat Banjar. Nah, misalnya nilai-nilai keimanan. Nilai-nilai keimanan ini adalah nilai tentang kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah ya. Misalnya keyakinan kepada Allah, kepada Rasul ya, iman kepada Allah, Rasul yang termuat di dalam rukun iman itu ya. Nah, adapun nilai-nilai ibadah dalam penelitian ini adalah nilai ibadah yang sifatnya ibadah mahdah. Jadi ibadah yang dalam bentuk perbuatan seperti zikir ya. Nanti dalam tradisi-tradisi itu kan ada zikirnya ya. Ada doanya, ada salawatnya, yasinan, itu semua punya nilai ibadah. Nah, kemudian itu nanti yang dilihat. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai akhlak. Nah, tentu saja nilai akhlak ini sangat luas sekali ya. Semua akhlak mahmudah, artinya akhlakul karimah yang baik itu termasuk dalam nilai-nilai akhlak. Nah, ajaran Islam itu kan sangat luas, jadi nilai akhlaknya pun banyak. Misalnya kalau kita lihat pada tradisi kelahiran, banyak nilai-nilai akhlaknya, diantaranya ini disebutkan nilai-nilai syukur ya. Misalnya ketika hamil kan kemudian diadakan mandi-mandi, itu sebenarnya adalah bentuk rasa syukur seorang ibu ya, telah dikaruniai oleh Allah itu seorang anak. Nah, itu ada nilai syukurnya. Kemudian ada nilai-nilai kebersihannya, misalnya ketika mandi itu kan bukan mandi biasa, yang namanya mandi itu kan ada nilai supaya menjadi bersih. Nah, itu jadi nilai akhlaknya itu ada di situ. Ada nilai silaturahmi, kemudian ada nilai tolong menolongnya. Nah, jadi semua nilai-nilai itu nanti yang akan digali secara mendalam, kemudian mungkin bisa dikaitkan dengan nilai-nilai nilai-nilai yang lain ya, misalnya nilai-nilai nilai syukur, kemudian dengan nilai kebersihannya, dengan nilai kesehatannya, seperti itu ya, banyak sekali ya. Kemudian kalau untuk teori ya, karena ini adalah analisis pendidikan dalam disertasi ini, saya mengambil teorinya Hasan Langgulung yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah pengembangan. Dia mengatakan teori pendidikan itu terbagi 2 ya. Pendidikan itu adalah pengembangan nilai-nilai potensi ya, pengembangan potensi manusia. Yang kedua itu adalah mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi yang dulu kepada generasi yang sekarang. Nah, jadi saya mengambil patokan teori Hasan Langgulung yang nomor 2, bahwa pendidikan itu adalah pewarisan nilai-nilai budaya. Karena tradisi ini kan bagian dari budaya ya. Jadi dari masa lalu kemudian budaya itu dilestarikan secara turun-menurun sehingga eksis sampai sekarang. Nah, itulah
teori ini yang dipakai ya. Jadi itu ada dua versi ya. Jadi ada yang melestarikan itu gini ya, proses Islamisasi ke Banjar, ke masyarakat Banjar itu kan ada yang betul-betul mengambil, tapi mengambil warisan itu, kita melihat kan warisan tradisi itu dari agama Hindu ya awalnya. Nah, kemudian diislamisasikan. Nah, ada mereka yang betul-betul mengambil itu dari agama Hindu, tapi ada yang mencampurnya atau mengkombinasikannya, mengasimilasikannya dengan budaya-budaya Islam. Contohnya ya, misalnya ketika wawancara waktu mandi Badudus itu ada bidan ini yang masih secara turun-menurun menyediakan air untuk mandi-mandi itu mengambilnya dari pusaran Sungai Martapura yang ada ulaknya itu. Nah, itu kan tidak berubah, dia tidak mau berubah dengan zaman ya. Jadi harus ada doa-doa, harus ada sesajian khusus. Iya, jadi dibaca-bacain dengan doa-doa dia sendiri ya, dan tidak mau diketahui oleh, ketika ditanyakan doanya itu apa Bu, ya itu rahasia bilangnya. Jadi itu masih tetap. Tapi ada juga yang menggantikannya dengan mungkin mandi-mandi tapi baca airnya itu adalah air Yasin aja ya. Jadi itu sudah ada dua versi itu, ada yang mempertahankan tapi ada juga yang sudah mengombinasikannya dengan dikembalikan lagi ke masyarakat. Iya, kembalikan ke masyarakat. Kira-kira budaya mana yang sesuai dengan ajaran Islam, tentu saja berdasarkan nilai-nilai pendidikan kan, transformasi dari orang tua mengajarkan kepada anaknya, misalnya apakah itu masih tetap berlaku atau dilanjutkan atau tidak, seperti itu. Nah, jadi kalau berkaitan dengan nilai-nilai keimanan ya, itu perbuatan agak menyimpang. Kalau keyakinannya itu dia meyakini kalau nggak kayak gitu mungkin nanti akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Nah, itu kalau menyangkut keyakinan berarti kan itu syirik ya kan, berarti tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kalau dia hanya menjalankan tradisi saja, tidak dengan keyakinan, nggak masalah saya kira. Jadi penelitian saya ini berjudul Nilai-nilai Keislaman pada Tradisi Masyarakat Banjar. Ya, kemudian ya contohnya tadi ya tentang mandi-mandi. Ya. Mandi-mandi tadi kan ada bidan yang kalau tidak melakukan itu sebagai ritualnya yang saklek, itu tidak diganggu oleh makhluk halus misalnya, nah jin misalnya atau datu buaya. Nah, itu kan ketika melahirkan nanti akan susah. Tapi berdasarkan wawancara, memang ada juga kalau dia itu memang meyakini, dia akan menjadi susah melahirkannya itu. Jadi tergantung keyakinan ya. Jadi sebenarnya, nah kalau dikaitkan dengan nilai-nilai keimanan, sebenarnya kita memang percaya dengan adanya alam gaib ya. Tapi kita tidak meyakini bahwa misalnya jin itulah yang nanti yang akan membantu kita, tidak. Tapi semua atas kita menolong kepada Allah. Jadi itu ada, kalau kita percaya mungkin itu ada nilai syiriknya gitu ya. Jadi nilai-nilai keimanannya. Iya, jadi misalnya hanya sekedar aksesoris aja atau sekedar tradisi yang hanya perlu dipertahankan saja, tapi tidak untuk diyakini. Nah, itu boleh saja. Kan tradisi supaya anak cucu kita tahu itu tradisi itu memang perlu dipertahankan. Tapi untuk keyakinannya mungkin kita yakin kepada Allah. Nah, jadi itu mungkin untuk rekomendasinya nanti. Nah, jadi hasil ini ada dua ya, dua macam. Jadi ada nilai-nilai keislaman itu memang sudah dilakukan, sudah terjadi. Artinya walaupun ternyata nilai-nilai keimanannya itu tidak kurang, maksudnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, tapi kita bisa melihat nilai-nilai akhlaknya. Nah, misalnya ketika dia mandi-mandi itu kan mungkin masih percaya dengan adanya jin, tapi dalam aspek lain kita melihat ternyata ketika dia selamatan itu kan ada nilai akhlaknya, itu bentuk rasa syukurnya. Nah, itu kita melihat dari aspek yang itu. Kemudian menderma, artinya kita bersedekah nih ya, mengundang teman-teman ya kan, memberi makan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kemudian ada juga nilai silaturahminya. Nah, jadi ada keluarga, sanak keluarga, kemudian teman-teman, tetangga datang ya kan. Nah, nilai-nilai itu ya yang
pasti ada, walaupun dari nilai-nilai keimanannya itu mungkin agak kurang sesuai nih dengan ajaran Islam, tapi di dalam prosesi itu ternyata ada nilai ibadahnya juga. Nilai ibadahnya apa? Nah, ketika dalam proses itu kan ada pembacaan Yasin dulu. Nah, baca Yasin itu kan dapat pahala nih ya, kan bilang Allah membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu pasti dapat pahala. Kemudian salawat ya kan, bersalawat juga ibadah, dan kemudian diakhiri dengan doa. Nah, misalnya doa itu juga ibadah kan. Jadi jar Allah ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti dikabulkan. Dan doa ini kan dalam bentuk untuk nilai akhlaknya sebagai bentuk nilai-nilai optimisme ya kan, nilai optimis, kita optimis disuruh berdoa ya itu. Jadi saya melihat gini ya, kadang-kadang pelestarian budaya ini dari lingkungan keluarga ya. Kalau keluarga ini meyakini, oh nak nanti kalau misalnya kalau tidak mandi-mandi nanti diganggu oleh ini. Jadi kita mengambil teorinya Hasan Langgulung tadi, pewarisan nilai-nilai budaya, sebaiknya juga diberi pengertian bahwa nilai-nilai budaya itu adalah nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu yang digarisbawahi, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi sisi lain, kita juga perlu melestarikan budaya-budaya, ya kan? Jadi boleh aja memakai budaya-budaya itu, ya, selama tidak merusak atau menggerus keyakinan kita. Jadi, tapi pada aspek yang lain masyarakat masih ada yang meyakini sepenuhnya ya. Contohnya misalnya tadi tuh misalnya pada tradisi kelahiran, mandi-mandi ya kan, waktu melahirkan misalnya, kalau misalnya di rumahnya itu kalau ada bidan kampung, biasanya itu yang masih mempercayai ini harus ada perlindungan misalnya, kalau tidak akan diganggu oleh kuyang misalnya. Nah, jadi kepercayaan diganggu oleh kuyang itu kan sudah menggerus sifat keyakinan keimanan kita sebenarnya. Walaupun kita mengakui bahwa Allah itu menciptakan makhluk gaib juga, tapi tidak untuk dipercayai seperti itu ya. Iya, kekuatan yang maha di atas kekuatan Allah, saya kira. Nah, itu mungkin ya. Ya, jadi rekomendasinya adalah masyarakat kita memahami dulu tentang ajaran Islam ya. Yang pertama adalah tentang ajaran Islam yang benar. Jadi apa yang termasuk syirik, misalnya nilai keimanan itu apa. Baru kita melihat tradisi. Kan karena tradisi itu kan harus mengikuti dengan ajaran agama, bukan ajaran agama yang mengikuti tradisi. Jadi tradisi itu boleh aja berkembang ya, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam ya. Ya, itu intinya. Terutama yang banyak saya lihat pertentangan nilai tradisi itu adalah dengan nilai keimanan ya. Kalau nilai-nilai ibadah dan akhlak itu enggak masalah ya. Jadi setiap tradisi itu pasti ada nilai ibadahnya, apalagi nilai akhlaknya ya. Iya, telah kita saksikan bersama begitu ya, ini pembahasan berkaitan dengan life cycle. Dan kita juga mendapatkan hasil atau kesimpulannya nih Hermawan. Banyak sekali kita belajar, ternyata memang life cycle untuk prosesi kelahiran itu sendiri memang mengandung unsur-unsur nilai ibadah, iman dan akhlak itu tadi begitu ya. Dan juga ada rasa syukur begitu ya. Contohnya misalnya saja seperti akikah begitu ya. Nah, biasanya kalau akikah atau tasmiyah itu kan biasanya ada memotong kambing itu berapa begitu ya. Itu sama saja dengan membagikan makanan. Dan kemudian juga mungkin bagi para pemirsa di rumah yang juga pernah mengikuti Ba'ayun Maulid ya, seperti yang dilangsungkan di Masjid Jami Banjarmasin, itu juga menjadi salah satu life cycle atau prosesi-prosesi yang memang dilangsungkan bagi orang Banjar. Apapun dan bagaimanapun prosesinya, asal tadi jangan menyalahi anjuran agama ya. Dan kemudian juga harus memperhatikan berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya itu sendiri, Maisara. Dan juga sesuai dengan norma-norma berlaku juga di masyarakat. Terutama bagi adat masyarakat orang Banjar. Ini kita banyak sekali belajar di tema kali ini begitu ya. Terutama dalam peneliti dari program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin bersama dengan Ibu Dr. Tarwilah MAG. Ya, akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan. Dan saya Maisara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan juga tetap saksikan The Reset, Data Membuka Fakta. Tentunya dengan tema dan peneliti-peneliti yang ada dari Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Dan pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.